Wahyu Astabrata. Tan hening wening upaya mudi nuring pangastuti. Tetek anggayo mukti sentosa rahayu. Ajur wungu nirdaya dan asepe sampurna. Dewi Kesuma, datanglah, datanglah, kumohon. Aji Sukmo, aku telah bersamamu. Kaulah suamiku. Mari menyongsong matahari. Sampur Jala Sutra. Kakang Sukmo, tolonglah aku. Lepaskan aku dari penderitaan ini. Rara Sunti, Rara Sunti, aku datang. Aku akan menolongmu. Rara Sunti! Wahyu Astabrata. Serial Sandiwara Radio ini dipersembahkan oleh PT Swadaya Prativi. Berlatar belakang sejarah Kesultanan Mataram. Menggetarkan, mendebarkan, menggelorakan semangat, cinta, dan perjuangan umat manusia yang ingin menyibak misteri kehidupan ini. Didukung oleh Ferry Fadli, Eli Ermawati, Ivone Rose, Yuli Mulyana, Idris Apandi, M. Abud, dan artis-artis top lainnya. Cerita ini ditulis dan diolah oleh Bu Nergis Muriono. Pengarah cerita dan naskah Agung Bahrodi. Ilustrasi musik Haris Sabar. Teknik dan montase Jamie Mumu. Dengan sutradara Ferry Fadli. Wahyu Astabrata. Kali ini mengetengahkan episode ketiga dengan judul Pangeran Puger Balelo. Dalam seri ke-78 ini didukung oleh para pemain Neni Haryoko sebagai Nyai Prada, Naryo sebagai Ki Prada, Eli Ermawati sebagai Nini Wari, Eli Burhan sebagai Nyai Wulung, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Ada apa sih, Hiu? Dari tadi tak perhatikan kok mukamu kusut banget. Aduh, aku lagi pusing nih. Mamaku minta dicarikan channel YouTube yang ada Sandiwara radionya. Apa ada coba? Loh, ada. Coba aja kunjungi channel YouTube Satria Collection. Di sana ada Sandiwara Radio, lagu-lagu kenangan,
dan masih banyak lagi. Wah, ini yang aku cari. Terima kasih ya, Res. Mengenang masa lalu adalah hal yang sangat menyenangkan. Ya, lagu-lagu kenangan, dangdut, pop, ataupun sandiwara radio yang kini sudah tidak bisa kita dengarkan lagi. Jangan khawatir, di konten kami sediakan itu semua. Semuanya bisa Anda nikmati di channel YouTube kami, Satria Collection. Tunggu apa lagi? Kunjungi YouTube channel kami. Jangan lupa subscribe, komen, dan like-nya. Nyai Pradah sungguh tidak percaya mendengarkan pertanyaan anak putrinya. Dia menggeleng-gelengkan kepala, lalu membalikkan tubuhnya, tak mau memandang Niniwari yang dianggapnya tidak setia. Tetapi Niniwari tetap menjelaskan apa yang ada dalam hatinya. Dia menangis pilu, air matanya membasahi kedua pipinya. Hidungnya memerah dan kembang kempis. Bibirnya meliuk-liuk bergetar dan wajahnya menggambarkan duka yang amat dalam. Tidak, Nduk. Aku tidak mau tahu. Kalau kau sampai melakukan itu, sama halnya kau melempar kotoran di muka ayah ibumu. Nduk, siapa laki-laki yang mengganggu rumah tanggamu? Siapa, Nduk? Siapa? Mbok, dengarkanlah dulu. Aku kan hanya bertanya. Aku hanya bertanya. Tidak. Kau telah mengkhianati suamimu. Aku tidak mau tahu itu. Aku tidak mau hal itu terjadi padamu, Nduk. Kau ini sudah dipercaya. Kita telah diangkat. Suamimu sudah bersusah payah ke Mataram. Dan kau hendak mengkhianatinya, begitu? Ya, Nduk? Jangan berpikiran buruk kepada anakmu, Mbok. Tidak. Aku hanya bertanya, apakah Simbo pernah menerima kehadiran laki-laki lain selama berumah tangga dengan Bapak? Pernahkah, Mbok? Pertanyaanmu itu sungguh menampar wajahku, Nduk. Telinga Simbo bagi disambar petir. Jadi itukah sebabnya hingga kau tenggelam dalam duka yang amat dalam? Jagat Dewa Batara. Apa yang akan terjadi di tengah keluargaku? Mengapa kau lakukan ini, Nini? Mengapa? Tidak, Mbok. Aku tidak melakukannya. Aku memang didekati seorang laki-laki. Tetapi aku tidak menerimanya. Aku selalu menolaknya. Kau tidak bohong pada Simbo, Nduk. Aku tidak bohong, Mbok. Aku tidak bohong. Aku jujur kepadamu. Kalau kau jujur pada Simbo, mengapa kau menangis? Mengapa? Aku hanya sedih, Mbok. Di saat suami dan anakku tak ada di dekatku, mengapa ada-ada saja gangguan dalam hidup ini? Aku merindukan mereka, tetapi yang datang orang lain. Mbok, tolonglah aku, Mbok. Tolonglah aku. Apa yang harus kulakukan? Bagaimana aku harus menghadapi orang itu, Mbok? Siapa? Siapa laki-laki itu? Katakan padaku, dan aku akan menyembelihnya. Mbok, kau jangan ikut campur. Jangan, Mbok. Ya, orang itu tak mungkin kita tandingi. Dia orang sakti mandraguna. Si Mbok jangan ikut campur. Aku akan mengatasinya sendiri, Mbok. Aku hanya bertanya, bagaimana caranya untuk menghadapi laki-laki itu, Mbok? Katakanlah padaku, agar anakmu tahu bagaimana menghadapi orang-orang jahat di Mataram ini.
Katakanlah, Mbok. Tolong katakan padaku. Satu-satunya jalan untuk menghindari agar kau tidak diganggu laki-laki lain, kau harus tetap bersama dengan suamimu. Itu tidak mungkin, Mbok. Aku tak mungkin hidup bersama-sama dengan Kakang Wari. Ia menunaikan tugas yang amat berat dan jarang tinggal di rumah. Sekalipun aku ikut ke istana, toh ia juga sibuk dengan pekerjaan-pekerjaannya. Ia sering bertugas di hutan, Mbok. Bertugas di lapangan. Tapi itu satu-satunya jalan agar kau tidak diganggu oleh laki-laki lain. Kalau sebuah rumah tangga dimasuki oleh orang ketiga, aku sudah tidak mau menerimamu lagi, Nini. Aku tidak mau. Dan apabila kau sudah mengalaminya, maka hancurlah keluargamu. Kau tidak akan bisa mempertahankan hal itu apabila suamimu tahu. Lalu bagaimana dengan suamimu? Apakah sudah mengerti semua ini? Belum, Mbok. Aku belum mengatakannya. Apakah aku harus membicarakannya dengannya, Mbok? Iya, kau harus mengatakannya. Kau harus menceritakannya. Karena dialah suamimu. Dialah tempat berlindung. Dan dialah yang akan mengayomimu. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidupmu itu harus diketahui oleh suamimu. Kalau kau tidak mau memberitahukan kepadanya, kau akan melakukan kesalahan besar, Nini. Kau harus mengatakannya pada Wari. Kalau kau menyimpan rahasia ini, jangan-jangan kau jadi bumerang dalam hidupmu. Tapi kalau aku bilang kepadanya, terus Kakang Wari tidak mau menerimanya dan marah padaku, bagaimana, Mbok? Itu adalah menjadi tanggung jawabmu. Kau yang menghadapinya, maka kau harus bertanggung jawab sepenuhnya. Ceritakanlah sejujurnya pada suamimu. Karena kalau kau tidak jujur pada suami, sama halnya kau menyimpan duri di dalam dagingmu. Kau menyimpan api dalam sekam yang setiap saat akan meledak dan menghancurkanmu, anakku. Kalau aku berterus terang kepadanya, kalau aku jujur kepadanya, apakah dia tidak salah terima, Mbok? Kalau dia salah terima, bagaimana, Mbok? Kau belum mencobanya. Biasanya orang-orang seperti Ki Wulung dan Warih, mantuku, adalah orang yang lemah lembut dan mengandalkan hati dan perasaannya. Orang-orang seperti itu suka sekali kejujuran dan keterus-terangan. Tapi sebaliknya, apabila kau tidak jujur, maka selamanya ia tidak akan pernah percaya kepadamu. Mbok, aku takut, Mbok. Aku tidak berani menceritakan hal ini kepadanya. Kau telah melakukan kesalahan besar kepadanya. Dan kau telah melanggar pagar ayu. Rumah tanggamu telah rusak begitu. Tidak, Mbok. Tidak. Belum terjadi apa-apa di antara laki-laki itu, Mbok. Aku takut sekali, Mbok. Aku tak berani menceritakan hal itu kepadanya. Aku takut kalau dia salah paham dan marah kepadaku. Kalau kau tidak berani menceritakan hal itu kepada suamimu, artinya kau telah melakukan kesalahan. Kau telah melanggar tata kehidupan berumah tangga. Kau telah melanggar kedudukanmu sebagai seorang istri. Kalau kau sudah tidak dipercaya lagi, kau akan tahu rasanya. Betapa pedihnya, betapa perihnya menjadi orang yang sudah tidak dipercaya lagi. Kau harus paham itu. Peganglah kepercayaan itu erat-erat, Nduk. Peganglah. Aku harus bercerita. Mbok, aku tidak berani mengatakannya, Mbok. Aku tidak berani. Aku tidak berani, Mbok. Kalau kau tidak berani berterus terang kepadanya, aku tidak tahu apa yang dilakukan Wari. Kalau terjadi pertengkaran, lalu bagaimana, Mbok? Itu sudah menjadi tanggung jawab sebagai laki-laki. Tapi Mbok percaya,
Orang seperti Wari tidak segampang dan tidak semudah apa yang kau pikirkan. Wari mengandalkan hati dan perasaannya, tapi juga mengandalkan akal dan pikirannya. Jadi ia akan melakukan segala sesuatu yang dipertimbangkan dengan masak-masak. Kau harus mampu mengimbanginya, anakku. Kau tidak boleh melecehkannya, Nduk. Suamimu itu seorang seniman, seorang juru taman yang baik, dan seorang dalang yang memahami hidup dan kehidupan ini. Bukan hanya memahami kehidupan manusia, tetapi ia memahami seluruh alam raya dan jagat raya ini. Selain mengetahui hatimu dan mengetahui siapa sesamamu, yang lebih penting, dia memahami dirinya sendiri. Dia sudah mengenali dirinya sendiri. Dia juga tahu siapa kamu. Ingat itu. Seorang seniman seperti suamimu sangat mendambakan kejujuran dan keterus-terangan. Peganglah kepercayaan yang diberikan kepadamu, Nduk. Jangan kau sia-siakan. Ku minta kau berterus terang kepada suamimu dan menceritakan semuanya. Apakah saat ini aku harus menyusulnya ke Mataram? Oh, sementara aku belum bertemu dengan cucumu. Iya, Mbok. Oh, aku tak berani, Mbok. Aku tak mau kembali ke Mataram. Tapi di sini pun aku takut, Mbok. Mengapa bisa seperti itu, Nduk? Mengapa bisa terjadi demikian? Ayo, katakan terus terang. Jangan membuat simbokmu ini sedih. Apakah laki-laki itu datang kemari dan mengikutimu sampai di sini? Ya, begitu. Iya, Mbok. Laki-laki itu mengikutiku. Waktu aku di Mataram, dia juga menggangguku, Mbok. Dan aku tak tahu mengapa tiba-tiba dia ada di sini. Jagat Dewa Batara, mengapa bisa terjadi seperti ini? Simbo harus ikut campur masalah ini. Bapakmu harus tahu, mertuamu pun harus tahu. Apakah kau belum menceritakan semua ini pada Nyai dan Ki Wulung? Belum, Mbok. Belum. Aku belum memberitahukan pada mereka karena aku takut. Takut? Jadi baru pada Simbo kau ceritakan semua ini? Iya, Mbok. Hanya kepadamu lah aku berani bercerita. Aku takut, Mbok. Takut sekali. Kau tidak boleh takut. Ku minta kau tetap jujur dan berterus terang. Simbo akan merundingkan hal ini pada bapakmu. Dan setelah itu barangkali Simbo akan menemui kedua mertuamu. Tidak. Jangan, Mbok. Jangan. Kau jangan bilang pada bapak dan ibu mertuaku. Jangan, Mbok. Jangan. Aku tidak ingin terjadi sesuatu pada mereka. Kalau sampai kau menceritakan hal itu pada mereka, sama halnya kau membunuhku, Mbok. Mengapa bisa begitu? Kenapa, Nduk? Mengapa hal ini bisa terjadi? Kalau aku tidak boleh menemui kedua orang tuamu, tidak boleh menemui kedua mertuamu, ya, aku tidak tahu. Kau harus menyelesaikan masalah ini sendiri. Simbo tidak tahu lagi. Bapakmu mungkin juga tidak bisa ikut campur. Aku minta kau sendiri yang memberitahukan hal ini pada kedua mertuamu. Simbo bagaimanapun juga harus merembuk masalah ini dengan bapakmu. Harus. Jangan, Mbok. Kau jangan cerita pada siapa-siapa. Aku percaya kepadamu. Sehingga aku mau bercerita. Kalau kau sampai menceritakan hal ini kepada orang lain, aku bisa mati. Jangan, ya, Mbok. Simpanlah rahasia ini baik-baik. Simpanlah rahasia ini. Kau jangan bercerita pada siapapun.
kalau aku menghadapi masalah ini. Jangan, Mbok. Kalau aku tidak menyelesaikannya, lalu bagaimana? Apa yang akan kau lakukan ini? Apa yang akan kau lakukan, ah? Kau ini bagaimana? Kau ini bagaimana? Kau sudah bersuami, sudah punya anak. Seharusnya kau bisa memikirkan mana yang baik dan mana yang buruk. Bisa menilai, Ndo. Aku menceritakan hal ini bukan untuk diberitahukan pada orang lain, Mbok. Karena dalam hati yang mengganjal, maka aku menceritakannya padamu. Aku tidak melakukan apa-apa, Mbok. Benar, sumpah, Mbok. Aku tidak melakukan apa-apa. Aku hanya ingin menghadapi masalah ini dengan jernih. Tak ada orang lain yang bisa kuajak bicara selain kau, Mbok. Pada Kakang Wari, aku juga tidak berani. Denganmu pun, aku baru mengatakannya setelah kau desak. Mbok, aku mohon, Mbok, jangan ceritakan pada siapa-siapa, Mbok. Baiklah. Kalau simbokmu tidak boleh menceritakan hal ini pada siapa-siapa, ya sudah. Terserah kau. Simbok menyerahkan semuanya kepadamu. Tapi satu hal yang ingin Simbok katakan padamu. Kamu jangan menyesal apabila terjadi bencana dalam rumah tanggamu karena kamu memendam sesuatu. Iya, Mbok. Aku berjanji akan memegang rahasia ini sebaik-baiknya. Dan sekali lagi, kumohon agar Simbok jangan menyampaikan hal ini pada Bapak. Nini Warih dan Nyai Pradah terkejut sekali ketika dari belakang muncul seorang lelaki tua yang membawa sabit dan pacul. Laki-laki tua itu meletakkan cangkulnya dengan wajah kaku. Dahinya berkerut-kerut, menambah jelek wajahnya yang mengeriput. Wajah Nini Warih makin pucat dan tubuhnya gemetaran. Tak ada sesuatu yang bisa kalian sembunyikan. Aku telah mendengarkan semua pembicaraan kalian ini. Iya, Pak. Saya... Siapa laki-laki yang mengganggu kehidupan rumah tanggamu? Katakan padaku, siapa dia? Katakan pada bapakmu, siapa laki-laki yang mengganggu rumah tanggamu? Katakan kepada bapakmu. Katakan sejujurnya. Kalau kau tidak berterus terang kepada bapakmu. Aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Dan aku tidak mau ikut campur lagi. Sudah. Pergi dari rumah ini. Pergi dari rumah ini kalau kau tidak mau diatur. Kau sudah menjadi seorang istri. Kau bukan menjadi tanggungan kami lagi. Maafkan aku, Pak. Katakan, siapa laki-laki yang mengganggu rumah tanggamu? Biar ku bacok dengan sabit ini. Ayo katakan, siapa laki-laki yang mengganggu rumah tanggamu? Katakan saat ini juga dan aku akan mencarinya. Akan ku sembelih dengan sabit ini. Ayo. Dia orang Mataram, Pak. Orang Mataram, orang Karanganyar, atau orang manapun, aku tidak takut. Sabit ini akan bicara. Kalau kau tidak mau berterus terang kepadaku, kau sendiri yang akan kusembelih. Ayo katakan, siapa nama laki-laki itu? Siapa Nini? Siapa? Hah? Siapa? Namanya Kolo Cokro. Kolo Cokro. Siapa itu Kolo Cokro? Siapa? Di mana tinggalnya dan di mana rumahnya? Aku akan datang kepadanya dan menyembelihnya. Jangan, Pak. Hati-hatilah. Jangan-jangan dia ada di dekat sini. Dia sakti mandraguna. Mau sakti, mau tidak,
Aku tidak mau tahu. Siapapun yang mau mengganggumu, aku masih bertanggung jawab. Selama Prada masih hidup, ia masih tetap berbicara dengan caranya sendiri. Ayo, katakan kepadaku di mana tempat tinggalnya, biar aku datang ke rumahnya dan aku akan menghukumnya. Kurang ajar, laki-laki tak tahu diri. Nyai, 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 siapkan bajuku yang terbaik dan ambilkan ikat pinggang kulitku. Ayo cepat, ambilkan. Di mana? Tunjukkan kepadaku, Nini. Tunjukkan di mana rumahnya dan antarkan aku ke sana. Tidak, Pak. Tidak. Aku tidak mau. Apa? Kau tidak mau? Kau tak mau mengantarku? Ah! Ada apa sih, Hiu? Dari tadi tak perhatikan kok mukamu kusut banget. Aduh, aku lagi pusing nih. Mamaku minta dicarikan channel YouTube yang ada sendiwara radionya. Apa ada coba? Loh, ada. Coba aja kunjungi channel YouTube Satria Collection. Di sana ada sandiwara radio, lagu-lagu kenangan, dan masih banyak lagi. Wah, ini yang aku cari. Terima kasih ya, Res. Mengenang masa lalu adalah hal yang sangat menyenangkan. Ya, lagu-lagu kenangan, dangdut, pop, ataupun sandiwara radio yang kini sudah tidak bisa kita dengarkan lagi. Jangan khawatir, di konten kami sediakan itu semua. Semuanya bisa Anda nikmati di channel YouTube kami, Satria Collection. Tunggu apa lagi? Kunjungi YouTube channel kami. Jangan lupa subscribe, komen, dan like-nya. Ki Pradah benar-benar amat marah. Dia membanting sabitnya di atas meja hingga menancap. Nini Warih mundur beberapa tindak. Tubuhnya bergetar hebat dan wajahnya memucat. Nyai Pradah tidak bisa berbicara apa-apa selain berdiri terpaku dengan tubuh gemetaran. Dia tidak menduga jika suaminya naik darah seperti itu. Lalu dia mundur ketika suaminya bangkit sambil mencabut sabit yang menancap di atas meja. Nah, apa yang akan dilakukan oleh Ki Pradah? Saudara pendengar, silahkan menunggu seri berikutnya dalam serial Wahyu Astabrata ini. Sampai jumpa.